Jas merah bagi Mega. Kebajikan itu tak lain dari pengakuan bahwa sistem politik yang tidak diiringi mekanisme pembaruan dalam dirinya akan cepat usang dan merusak. Pemimpin atau para penyelenggara negeri bisa alpa dan terjerumus, dan penguasa mudah menyeleweng. Itulah sebabnya diciptakan mekanisme politik yang secara sistemis meminimalisasi sejauh mungkin kemungkinan munculnya keusangan, kealpaan, keterjerumusan, dan penyelewengan itu. Untuk itulah rasionalitas politik, saling imbang dan saling kontrol, 3 lapis dibangun pada demokrasi. Terobsesi oleh dinamika revolusi, Bung Karno mengabaikan patokan-patokan elementer di bidang politik. Perlunya konstitusi yang bukan hanya benar-benar memberdaulatkan rakyat, melainkan juga mengikat seluruh pemerintahan dalam kerangka keabsahan esensial dan keabsahan prosedural. Perlunya pemilihan umum secara berkala, perlunya mekanisme pergiliran pemerintahan, perlunya menyaring dan merekrut pemimpin dari tingkat desa sampai tingkat nasional lewat mekanisme kepartaian, perlunya kekuasaan dibatasi, dan perlunya kebebasan pers. Andai kata ini semua disadari dan diindahkan oleh Bung Karno, peluangnya di masa pasca konstituante tetap paling besar untuk menjadi presiden yang terpilih secara demokratis. Militer tak akan berpeluang melancarkan doktrin dui fungsinya yang irasional dan syarat distorsi. Negara-negara barat adikuasa sulit atau tidak punya alasan mengobok-ngobok pemerintahan kita. Dan Soeharto tidak perlu tampil. Masukan ini perlu disampaikan kepada wakil presiden pada hari-hari yang menentukan ini. 2 minggu sebelum pemilihan umum 1999, Megawati menyatakan dalam wawancara dengan Forum Keadilan bahwa dia tidak bermaksud mengadakan uji coba politik. Lantaran sistem politik Orde Baru masih bagus dan yang salah hanya para pelaksananya. Selain itu, dia dikenal sebagai pihak yang menolak amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar uraian di atas, perlu ditekankan bahwa jauh melampaui keburukan demokrasi terpimpin, Orde Baru telah melakukan pengkhianatan besar-besaran terhadap cita-cita kebangsaan kita. Ia telah membawa bangsa kita kepada kebangkrutan 4 kali lipat di bidang politik, ekonomi, hukum, dan kepemimpinan. Itu semua bermula pada tiadanya konstitusi yang benar, patokan tertinggi baik bagi keabsahan esensial maupun bagi keabsahan prosedural. Kita telah dijadikannya bangsa pariah, dan itu bermula dari penolakan Bung Karno terhadap konstitusi yang semestinya. Sejarah Republik kita selama 42 tahun terakhir telah memberi kita pelajaran yang sangat berharga, seperti halnya sejarah sistem politik berbagai bangsa dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lampau. Pelajaran paling mutakhir ialah bagaimana Presiden Abdurrahman Wahid ikut menyeret bangsa kita semakin jauh dari rasionalitas politik lewat sindrom Gus yang tak kenal agenda prioritas reformasi, yang konsistensi dan memorinya parah, yang kembali mengulangi praktek-praktek Orde Baru, atau yang membiarkan sampit bersimbah darah untuk ramai-ramai bersujud di depan Ka'bah seolah-olah
Allah tidak mencium sangitnya bau korupsi pada rombongan itu. Kita semua perlu senantiasa belajar dari sejarah, merekam yang baru berlalu, dan menyegarkan ingatan kala kita harus menembus kabut-kabut waktu. Mokhtar Pabot Tinggi.